Isigo TV kembali lagi, kita di acara Isigo Talk. Kali ini kita kedatangan dari Ibu Hesti Darmayanti selaku Wakil Ketua PPLI atau Perkumpulan Pelaku Logistik Indonesia dan owner dari PT Safira Jaya Transindo. Selamat siang Bu Hesti. Siang Mbak. Terima kasih ini sudah mau berkunjung ke kantor Isigo. Ya, sama-sama. Oke Bu Hesti, apa kabar? Alhamdulillah hebat ya. Oke, Bu Hesti, sebelum kita lanjut bahas topik terkait hari ini, mungkin bisa kembali jelaskan profil dari PPLI ini itu seperti apa? Profil PPLI sebenarnya kita berdiri di 3 tahun yang lalu. Insya Allah kita akan anniversary di tanggal 9 Oktober yang ketiga. Jadi PPLI itu adalah Persatuan Pelaku Logistik Indonesia, di mana di sana itu beranggotakan dari profesional sampai ke pemilik atau owner. Jadi dalam artian begini, bisa profesional itu bisa kita broker ataupun karyawan dan owner, pemilik perusahaan. Ya intinya kita menggandengkan visi misi, terutama untuk UKM logistik supaya bisa lebih berkembang lagi. Intinya seperti itu. Alhamdulillah sekarang ini beranggotakan di seluruh Indonesia itu sekitar kurang lebih 500 anggota yang memang sudah terdata resmi. Dan di usianya yang ketiga tahun ini sudah banyak kinerja yang terjalin ya sesama anggota walaupun berbeda DPW ya, maksudnya dari Jakarta ke Sumatera dan selain sebagainya gitu, semuanya kayak gitu. Kalau untuk terkait program kerjanya nih Bu Hesti, program kerja yang sudah dilakukan oleh PPLI dari awal berdiri, bagaimana sih, apa aja yang sudah dilakukan? Kita berdiri 1 tahun pertama itu adalah seperti biasa ya, ibaratnya kita punya rumah baru, kemudian penyesuaian ya, penyesuaian karakteristik dari masing-masing wilayah, kemudian dengan masing-masing kan sudah mempunyai link bisnis sendiri-sendiri. Itu 1 tahun itu kita pembaharuan lah, intinya seperti itu, perkenalan, semua menyatukan orang satu Indonesia yang memang pekerja logistik semua. Ya kemudian kita terkena pandemi ya. Pandemi itu kita berjalan walaupun tersengal-sengal, intinya semua seperti itu. Dan program-programnya sebenarnya sudah ada dan sudah tertata. Cuman karena kondisi yang tidak memungkinkan pada saat itu, jadinya ya tidak bisa direalisasikan. Sekarang ini program-program PPLI sudah banyak kita susun. Terutama yang sedang berjalan ini adalah yang di cold chain ini, gitu. Kan Isigo Talk kita hari ini kan temanya Perkumpulan Pelaku Logistik Indonesia Roadshow Proker 2023. Berarti kan terkait untuk roadshow ini, PPLI kan berarti saat ini gencar untuk melakukan roadshow ke daerah-daerah, terutama terkait peluang di bidang cold chain tadi Bu Hesti bilang. Istimewanya apa sih untuk market cold chain ini bagi PPLI? Cold chain ini menarik ya, karena apa, di tren kita sekarang ini bidang frozen food itu menjadi konsumsi ya yang diminati seluruh masyarakat. Jadi kita melihat pangsa pasarnya gitu. Frozen food ini siapa sih sekarang yang tidak suka makan frozen food itu kan. Tetapi permasalahannya cold chain ini pemilik tracking yang river itu belum juga seberapa, apalagi yang boleh dikatakan yang belum besar ya. Makanya kenapa kita adakan seperti ini, yaitu untuk menarik pengusaha dan perusahaan-perusahaan yang belum besar itu supaya bergabung di kita, mendapatkan pekerjaan, bisa membantu pendistribusian juga kayak gitu. Seperti itu aja sih intinya. Dan alhamdulillah sudah berjalan sih ya Mbak, dari roadshow kita yang di Surabaya kemarin sukses, kita lanjutkan besok tanggal 5 di Solo. Gitu. Berarti roadshow pertama ini di Solo dulu ya Bu ya? Di Surabaya Mbak, di Surabaya. Ini di Surabaya, kemudian ini yang kedua di Solo. Kemudian nanti akan ada di Bandung, akan di Jakarta, terus akan ada di Bali roadshow itu. Jadi Jawa Bali. Oke, kenapa kedua ini pilih Solo? Apa yang membedakan antara roadshow pertama dan kedua itu? Sebenarnya yang bikin menarik dari
Solo itu pertama UKM-nya ya di sana itu. Ya. UKM-nya di sana kan kita banyak, karena kita kan begini Mbak, kita mempunyai data itu berdasarkan dari data kepemerintahan yang kita punya gitu ya. Ya kita ada beberapa kerjasama dengan pemerintahan, jadi data itu yang kita pegang gitu. Jadi Solo sama Semarang ternyata lebih banyak di Solo. Kemudian juga kebetulan Pak Gibran juga kan itu rajanya UKM ya, UKM dan UMKM. Jadi ternyata di sana gitu. Dan alhamdulillah tadi pun sudah terdata itu yang sudah terdaftar UKM-nya itu sudah 200 orang, Mbak. Kan kita daftar secara online ya, ternyata peminatnya lumayan tinggi. Gitu. Kita satu peluang besar juga. Ya, jadi memang kendalanya memang di transportasi ya, bisnis transportasinya mereka tidak bisa memasarkan barang produksinya mereka karena kendala di biasanya mereka usaha rumahan UKM yang tidak bisa mendistribusikan gimana nih caranya untuk memasarkan seperti itu. Oke, nanti PPLI memberikan solusi dan membantu juga untuk para UKM ini. Benar. Tadi kan Bu Hevi sempat mention selain ke Solo juga nanti akan ke Bandung dan Bali. Benar. Ini kan target peserta dan apa hanya pelaku usaha kuliner aja kah atau UMKM semua? Jadi untuk Coolchain ini sebenarnya ada dua bidang ya. Jadi ada yang dry food, ada yang frozen food. Nah, terus ada juga kayak kosmetik, farmasi dan lain-lain. Itu tuh udah ada klasifikasinya masing-masing gitu kan. Kenapa saya mengembangkan di UKM-nya? Karena kalau yang rata-rata sekarang yaitu balik lagi pasar itu kan butuh frozen food sekarang ini untuk pemasaran. Apa sekarang yang nggak dipasarkan dengan frozen food, mulai dari seblak dan lain-lain ya kan, itu semuanya kan dikemas seperti itu. Jadi saya pikir itu jalan peluang bagus juga gitu kan. Kita bisa membantu UKM, kita juga bisa membantu anggota kita untuk lebih maju, ya kayak gitu Mbak. Apakah di setiap roadshow-nya ini PPLI juga membuka peluang kemitraan bagi pelaku logistik? Sudah pasti, sudah pasti. Jadi begini, nanti kan setelah setiap ada acara roadshow itu kan anggota seperti tadi misalnya sudah terdaftar di 200 orang yang akan hadir. Dari data 200 orang ini nanti kemudian akan kita kemas untuk menjadi sebuah kita bicara sebuah grup ya, grup UKM yang nanti akan terlink dengan PPLI Coolchain. Nanti jadi untuk semua event ataupun pengadaan pendidikan, apapun itu seminar pengetahuan, mereka juga mendapatkan ilmu. Paling tidak menjembatani mereka dan juga menjembatani PPLI Coolchain. Intinya seperti itu. Tapi kan sebenarnya untuk PPLI ini nggak hanya fokus ke Coolchain ya Bu sebenarnya? Tidak. Ya, mungkin sudah dijelaskan. Jadi PPLI ini kan seperti semboyannya ya, jaya di darat, jaya di laut, jaya di udara. Memang kita tracking darat, laut, dan udara. Tetapi karena segitu banyaknya bidang yang dalam bidang logistik ini, kita harus menata satu-satu nih kira-kira apa yang kira-kira bisa kita kerjakan. Ternyata Coolchain inilah yang paling cepat untuk kita kerjakan untuk program kerja PPLI. Selain itu juga ada program kita yang retail atau yang manajemen project juga kita ada, semua juga ada. Nanti dari lautnya juga akan ada. Semua juga itu ada. Cuman semuanya berproses. Karena masing-masing wilayah kita tidak bicara birokrasinya juga ya, tapi keadaan, situasi, semuanya itu mempengaruhi wilayah daerah juga ya. Jadi tidak bisa kalau misalnya kita mengemas suatu program agar bisa langsung kerja dan tercapai itu agak sulit. Kalau Coolchain ini, kenapa Coolchain ini saya masukkan di wilayah Jawa area? Mungkin untuk next time-nya akan kita coba di wilayah lain Jawa. Ya, untuk sesi yang pertama ini di 2023 kita di Jawa dan Bali. Mungkin nextnya nanti kita akan lari ke Indonesia Timur misalnya, seperti itu, kayak gitu Mbak. Gitu Ibu, bagaimana caranya untuk bisa jadi mitra logistik untuk di PPLI ini? Jadi mitra logistik itu nanti akan diatur dengan bagian departemennya ya, Coolchain itu sendiri nanti akan dibuat mekanismenya seperti apa, yang pada intinya saling mendukung baik bisnisnya mereka yang dari UKM, UMKM dan
dari pihaknya tracking cold chain-nya PPLI. Intinya seperti itu. Nanti akan ada mekanismenya akan seperti apa, itu bidangnya mereka itu. Tadi kan juga Bu Hesti sempat mention sebenarnya kan di berbagai, nggak hanya cold chain aja, tapi memang lebih cepat itu prosesnya ke cold chain ya begitu ya? Iya. Tapi sebenarnya kalau di anggota PPLI sendiri berapa persen yang menggeluti bidang cold chain itu? Cold chain itu sebenarnya tidak ada 5%, Mbak. Karena peminatnya itu, jadi gini, cold chain itu perusahaan yang bergerak di bidang cold chain itu tidak besar di PPLI, ya. Tetapi kita ngelihat pasar sekarang ini sungguh luar biasa, makanya kita berpikir ini adalah peluang besar. Peluang besar begini, paling tidak jika anggota kita tidak bisa melakukan di cold chain-nya ini, paling tidak kan mereka ada pemain retail yang bisa akhirnya berkolaborasi. Jadi seperti itu. Misalnya jadi gini, kita bicara kalau misalnya pemain retail, mereka nggak bisa ngandelin barang ekspedisian biasa, kemudian tapi kalau dia sediain 1-2 freezer, kemudian ada tim penjemputan dan kita jadiin satu di situ, kita angkut bareng-bareng bersama, itu kan jadi option kedua buat bisnis mereka. Paling tidak di anggota kita di semua kota akan seperti itu gitu di Jawa Bali ini. Oke. Tapi selain membuka kemitraan logistik di bidang cold chain, upaya kerjasama apa yang sudah dilakukan sih Bu? Kerjasama dengan di industri yang lain selain di cold chain ini? Kita sudah ada beberapa ya kerjasama yang sudah kita lakukan. Contohnya misalnya dengan Kominfo. Insya Allah bulan Juni ini kita ada bantuan dari Kominfo bekerja sama dengan McEasy, itu gratis 100 unit GPS untuk anggota kita, transporter kita. Itu 100 unit GPS gratis installment dan biaya selama 1 tahun. Itu bantuan dari Kominfo. Seperti itu. Itu salah satu bantuan untuk para pelaku logistik juga ya? Iya, jadi kita di DPP ini menjembatani lah intinya supaya bagaimana bergabung di PPLI ini ada keuntungannya, ada manfaatnya. Jadi bukan cuman grup biasa saja, tapi ya kita bisa memberikan manfaat. Paling tidak kebijakan-kebijakan apapun itu, bantuan dari pemerintahan bisa sampai ke anggota kita, mempermudah bidang usahanya mereka. Seperti itu. Tadi kan kita kulik terus mengenai PPL ini. Kita mau kulik terkait ke Bu Hestinya nih. Kan Bu Hesti selaku dari owner PT Safira Jaya. Jadi kan Bu Hesti juga sebagai pelaku logistik juga. Nah, mungkin bisa diperkenalkan dulu PT Safira itu seperti apa sih Bu, terkait layanannya, sejarahnya. Oh gitu ya. Kita berdiri sebenarnya sudah lumayan lama ya, kurang lebih mau 10 tahunan kurang lebih ya. Sudah 10 tahunan. Alhamdulillah kalau kita di tracking project lebih ke barang-barang project ya. Lintasnya lintas Sumatera. Jadi linknya memang bukan membawa, malah tidak ada angkutan yang consumer goods, tidak ada. Malah memang barang-barangnya barang-barang berat semua yang kita bawa seperti itu. Lebih ke situ sih kalau di perusahaan saya. Untuk perkembangannya seperti apa Bu? Alhamdulillah kalau untuk lintas Sumatera barang-barang proyek seperti itu ya masih bisa berjalan, walaupun sekarang ini kalau kemarin kan kita bisa lihat ya beberapa tahun yang lalu misalnya pembangunan penambahan tower-tower listrik misalnya seperti itu. Kan pembangunan di Sumatera sungguh luar biasa. Tol dan lain-lain itu kan ibaratnya barang proyek itu berjalan lancar, tapi kita mengingat lagi bahwa di Sumatera itu juga kan banyak drilling ya, proyek-proyek Pertamina semua kan berpusat di sana. Jadi tetap berjalan sih, alhamdulillah. Kalau dari Ibu Hesti sendiri gimana sih perjalanan karirnya dari awal sampai menggeluti terjun ke logistik deh ya? Itu bagaimana sih Bu? Sebenarnya bertolak belakang banget ya. Bertolak belakang. Saya dari orang akuntansi, dari orang ekonomi, kemudian lari harus ke dunia logistik. Tetapi ya alhamdulillah karena tantangan juga sih ya Mbak. Dari kita dulu awal tahun berapa itu saya ke Sumatera, saya cuman berpikir waktu Sumatera jalannya masih jelek banget itu ya, kayak itu saya cuma bilang ini kayaknya
kita bisnis di sini saja gitu kan. Saya pikir gitu kan, karena saya pikir ini akan ada pembangunan besar di sini dan itu kans yang bagus gitu buat kita semua. Saya pikir gitu, makanya saya nekat dan membiasakan diri seperti itu. Oke, tapi kenapa milih logistik Mbak? Kan kita tahu logistik ini lebih banyak kaum laki-laki. Kayak kemarin terakhir kita isi gok dengan Bu Denik pun juga kan beliau seperti itu juga. Kenapa nih milih logistik gitu? Kenapa nggak yang lain nih? Nggak tahu ya, kalau saya bilang naluri karena saya kan tipenya yang seneng ada tantangan gitu. Tantangan dalam artian begini, bisnis, walaupun saya dari orang ekonomi gitu, cuman saya ngeliatnya kalau tantangan itu, membuat kita selalu memutar otak untuk akal gitu. Jadi nambah ilmu terus gitu, dan nambah ilmu itu, maaf ya kalau di logistik itu tidak seperti orang yang bersekolah dengan formal apa segala macam. Logistik itu kita ngobrol, kita nambah wawasan, otomatis dengan berarti ini harus begini tekniknya, ini harus begini. Jadi memang sekolahnya itu sambil belajar sambil jalan gitu. Intinya seperti itu, dan itu saya menikmati banget itu hal-hal seperti itu. Misalnya bawa barang yang luar biasa, dimensinya bagaimana, beratnya luar biasa dengan medan jalan yang bagaimana, itu kan butuh pemikiran ya. Dan di situ yang bikin saya, wah ini challenge. Iya challenge banget ini. Wah berarti saya mesti mampu, mesti bisa. Itu yang jadi tantangan banget buat saya harus bisa gitu. Kan mesti awal mulanya kita butuh adaptasi ya, Bu. Nggak gampang kita mulai bekerja, apalagi yang biasanya laki-laki semua. Nah, itu cara Ibu melakukan adaptasinya seperti apa sebenarnya? Sebenarnya nggak gampang, Mbak. Kalau dilihat dari prosesnya, misalnya saya harus ke Sumatera, kemudian di tengah hutan gitu kan, itu ada cerita-ceritanya sendiri. Terus nggak bisa mandi, misalnya karena airnya di daerahnya kan airnya tidak bagus apa tidak baik. Tapi itu jadi catatan untuk diri saya, paling tidak untuk kedepannya. Oh ya, saya sudah tahu jika rute ini saya masuk ke sini berarti harus menghadapi ini dan ini. Jadi bukan informasi yang zaman dulu kan belum ada asosiasi ya Mbak ya. Jadi memang kita harus terjun langsung. Kalau sekarang sudah ada asosiasi, informasi apapun juga itu bisa kita dapetin. Misalnya teman yang kita bicara nih, karena ada asosiasi, teman yang di Makassar mau kirim barang ke Palembang atau ke Medan atau ke Duri, ini gimana ya di sini begini, ini ada hambatannya apa di mana gitu. Sekarang kita sudah bisa, karena itu manfaat banget ada asosiasi. Maksudnya apa? Memberikan informasi untuk anggota-anggota yang tidak di wilayahnya. Intinya seperti itu. Kalau dulu kalau saya ya mau nggak mau saya harus mesti tahu sampai seluk-beluknya seperti apa, wilayahnya seperti apa, kayak gitu. Jadi memang tantangannya ya mau pinter ya harus mau berkorban, intinya seperti itu. Tantangannya mau pinter harus berkorban ya Bu. Berarti memang asosiasi ini juga salah satu strategi juga sih Bu untuk PT Safira brandingnya. Karena kan juga kita seperti dengan Pak Rendra bantu untuk brandingnya lewat asosiasi seperti itu. Dengan sendirinya Mbak. Jadi gini, asosiasi itu kan memperkenalkan identitas kita juga ya, atas nama perusahaan sendiri, perusahaan pribadi. Dengan sendirinya itu akan ke bawah. Sebagai contoh, dulu saya sebelum jadi wakil ketua umum kan saya ketua di DPW Sumateranya. Misalnya mobil saya lewat nih, ada anggota saya lah. Nanti tahu-tahu di grup ada yang ngomong, Bu, mobilnya lewat gitu. Terus misalnya gini, Bu, mobilnya ada trouble ya, Bu, ada ini, ada itu. Nah, dengan adanya asosiasi, kan akan mengikat chemistry, Mbak, masing-masing anggota. Itu yang lebih menarik. Kalau menurut saya, jadi kita tuh tidak bisa, jangan terlalu kaku. Karena kita ini orang lapangan. Jadi kita memang tetap harus fleksibel. Dan di situ saya berpikirnya bahwa ya itu tadi, dengan adanya asosiasi, informasi apapun juga, atau informasi ataupun edukasi, itu bisa nyampe ke anggota-anggota kita. Itu yang lebih utama. Intinya seperti itu. Kayak gitu. Dan salah satunya juga kita saling menggandeng ya, bersama-sama mendukung. Pastinya. Karena ada beberapa misalnya ya, misalnya kita ambil contoh orang yang cuma jadi broker di wilayah tertentu, terpencil, misalnya megang 1 atau 2 perusahaan, yang kemudian akhirnya berpikir, ini mau mengembangkan usaha saya gimana ya? Saya kan nggak punya payung, walaupun dia bisa misalnya bikin gini-gini, tapi kan mereka keterbatasan. Ketika mereka bergabung di asosiasi, perlahan mereka bisa berbadan hukum
mempunyai legalitas, ya kan? Kemudian tahu informasi. Akhirnya dengan punya itu semua, punya senjata, akhirnya bisa berkembang. Akhirnya bisa menambah lagi pekerjaan-pekerjaan yang lain. Ya ibaratnya menambah penghasilan secara tidak langsung. Pastinya seperti itu. Oke. Balik lagi nih Bu ke cerita dari Bu Hesti jalan karir. Kan kita tahu di dunia logistik itu nggak banyak wanita. Nah mungkin Bu Hesti bisa tahu nggak sih penyebab kenapa sih perempuan di Indonesia ini masih belum tertarik berkarir khususnya di industri logistik ini? Menurut saya mungkin pandangan mereka ngelihatnya keras kali ya. Karena di lapangan terus mungkin ya. Ya, bayangannya kan panas-panasan kayak gimana gitu. Memang ada saatnya memang kita harus monitoring total gitu kan. Ada saatnya juga kita bisa agak santai gitu. Fleksibel sih sebenarnya, dunia logistik itu fleksibel. Jadi tidak mengikat gitu. Cuman kalau orang-orang wanita lain yang mungkin ya maaf ya, emang rata-rata wanita yang bergerak di bidang logistik ini punya talent sendiri, ya, punya talent sendiri, punya ciri khas sendiri. Jadi tidak yang feminim gitu kan, kayak ya contohnya saya aja kalau teman-teman gitu kalau bilang wanita juga jadi-jadian sebenarnya seperti laki gitu kan, karena emang udah terbiasa berkumpul dengan laki-laki, bekerja di lokasi dengan situasinya yang seperti apapun gitu kan, cuaca dari panas, hujan, apa segala macam, kita udah biasa gitu kan. Kalau ya boleh dikatakan kalau perempuan-perempuan yang lain mungkin agak berpikir kali untuk bisa seperti itu tuh, mikirnya sampai berkali-kali mungkin. Kalau saya ya, kalau saya prinsipnya satu, ketika saya menguasai satu bidang dan saya merasa nyaman, ya itu akan saya tekuni. Karena daripada saya yang sesuatu yang saya nggak nyaman, ya buat apa? Karena udah terlanjur saya masuk, ya harus saya jalani kayak gitu. Oke. Jadi sebenarnya besar pasar atau kerja peluang di industri logistik ini bagi kaum perempuan, apakah memang adanya kurang sosialisasi atau bagaimana sih Bu? Kita bicara dari kemarin ya, misalnya dari beberapa lembaga pendidikan ya, untuk yang logistik wanita memang agak kurang Mbak. Itu seperti itu. Biasanya mereka yang bergerak di bidang logistik, wanita yang bergerak di bidang logistik biasanya bekerja dari admin, marketing, keuangan, kemudian akan tergeret masuk untuk terjun di logistiknya langsung, seperti itu. Jadi memang kalau yang ditanyain minatin, sebagai contoh, anak saya aja saya tanyain, aduh kayaknya serem deh gitu. Padahal kan udah ngelihat ya setiap hari itu kita bekerjanya seperti itu gitu. Ya itu tadi sih, masih paranoid juga sih. Mungkin bisa pandangannya logistik dengan driver, belum kendaraan truk-truk besar, kita langsung, aduh kayak benar terjunnya sangat amat berat deh. Kayak mungkin ada perpikiran kayak gitu nggak sih Bu? Pastinya, karena berurusan misalnya dengan driver, ya kan, terus lagi ketika ada trouble atau lain sebagai hal kan, otak tuh mesti bekerja keras ya. Oh ini gimana ini, misalnya barang ini harus sampai, barang ini harus on time, sedangkan misalnya ada trouble atau apa, berarti kan emang teknik itu dibutuhkan gitu. Jadi bukan cuman kita lepas tangan atau bagaimana gitu ya. Jadi memang harus mengkondisikan semuanya sampai fix, barang sampai di tujuan, bagaimana kondisinya gitu. Kayak begitu-begitu, dan tidak semua orang, kita bicara pebisnis aja, jarang yang punyain apa ya, gentleman agreement untuk bisa berjiwa besar untuk maju untuk menyelesaikan setiap ada masalah dengan baik gitu, kayak gitu. Mungkin Bu Hesti ada tips nih buat para wanita karir di luar sana yang masih ragu menggeluti dunia logistik. Apa aja sih Bu yang harus dikuasai? Yang jelas mental. Terus harus berani ya. Berani dalam artian tegas ya. Berani itu tegas, bukannya berani yang kayak gitu. Berani itu tegas, maksudnya bisa punya pendirian dan punya acuan. Kalau saya, prinsip saya adalah satu, saya kerja itu sudah ada jalurnya. Sudah jalur, jangan diacak-acak gitu. Jadi kalau kamu mau kerja nyaman, kamu ikutin jalur. Nggak usah kamu mau ngakal begini, ngakal begini. Udah, itu udah pekerjaan apapun, kita ikutin jalurnya aja. Jadi ya sesuatu yang udah di jalur itu pasti akan aman. Benar. Jadi kalau misalnya kita mikir, oh mau begini lagi, mau begitu lagi, wah itu nanti malah akan menyusahkan diri sendiri. Kalau saya pikirnya saya seperti itu.
mungkin balik lagi ke Safira, kan PT Safira kurang lebih sudah 10 tahun ya Bu ya? Iya. Nah ini kedepannya apa aja Bu yang sudah dikerjakan oleh Safira, dan dalam pengembangan bisnisnya mau seperti apa yang dikerjakan ke depannya? Sebenarnya saya agak ngelirik ke cool chain untuk kedepannya. Tertarik gitu. Tertarik, ya kan. Semoga aja bisa terwujud. Jadi tidak bermain di alat lagi atau konstruksi, tapi bisa ke bidang yang lain. Intinya seperti itu. Karena ya itu tadi, saya pikir kalau misalnya unit saya sudah harus, ternyata sekarang pengusaha logistik di Sumatera juga sudah lumayan banyak, lumayan besar. Jadi saya mau belajar main Jawa area atau lokal seperti itu, gitu kayak gitu kan. Sekarang teman-teman juga udah banyak yang mampu dan mapan ya, intinya seperti itu. Bu Hesti, terakhir ya, terkait PPLI, program kerja yang ingin dilakukan PPLI di tahun 2024 apa aja Bu? Di 2023 ini kita, 2023 dulu ya Mbak ya, di 2023 ini kita itu kan menyelesaikan programnya Cool Chain untuk di Jawa Bali. Kemudian juga ada retail kita, kemudian juga ada manajemen project. Itu 3 itu mau kita selesaikan. Di 2024 ini kita kan ada beberapa kerjasama dengan kepemerintahan. Karena begini, kepemerintahan itu tidak bisa mempunyai program yang bisa langsung dirasakan oleh masyarakat jika mereka tidak punya penyambung. Jadi kita bicara kemarin seperti yang beberapa kemarin ada dengan Kementerian Desa Tertinggal, Kementerian Ekonomi, Kementerian Kominfo, kemudian Koperasi, Perdagangan. Itu semua mereka punya program. Nah, bagaimana program ini bisa sampai ke masyarakat? Asosiasilah yang harus digandeng. Karena cuma asosiasi yang bisa mensosialisasikan itu tersebut, program-program tersebut ke masyarakat. Jadi misalnya mereka menyediakan, contohnya Kemendes, mereka Kementerian Desa Tertinggal, itu mereka punya data Mbak. Dia punya data bahwa setiap desa itu sudah punya beberapa pengusaha rumahan misalnya gitu kan. Tapi mereka tidak bisa mengembangkan usahanya, ya kan? Kita pegang data-data tersebut, kemudian kita mengolahnya menjadi program kerja. Dari program itu kemudian kita membuat sistematis bagaimana ini supaya mereka terbantu, anggota kita juga terbantu. Intinya seperti itu. Dan data-data dari mereka itu sungguh luar biasa. Dan dari beberapa kali pertemuan kita dengan kepemerintahan itu, sambutannya juga luar biasa. Dan kita, PPLI itu sudah ada nama di beberapa kepemerintahan. Di koperasi juga kita sudah ada gitu. Jadinya mereka juga kalau misalnya ini kita mau ada akan seperti ini nih pemerintah gitu kan. Kira-kira ini bisa dijalanin enggak PPLI, kemudian berperannya di mana? Nah, itu tadi. Jadi kita ambil peran kita, nanti tinggal mereka yang menyesuaikan. Intinya seperti itu. Wow, luar biasa. Berarti PPLI termasuk menjembatani dari program pemerintah ya Bu? Ya, benar. Alhamdulillah. Wah, oke Bu Hesti, mungkin selesai untuk acara hari ini. Mungkin kedepannya akan semakin sukses, PT Safira juga semakin sukses, PPLI semakin bisa membantu UMKM khususnya di seluruh Indonesia. Terima kasih, sampai jumpa.